Saya tidak sholat ketika di depan di atas sajadah tiba-tiba ada kucing. Sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran, bahkan minta pangku pas tahiyat? Apa? Asal jangan kucing itu mencret. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron-sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa, bawa istrimu hafal Quran bagus. Insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia teman sambil masak baca Quran. Orang-orang yang hafal Quran itu sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Kata apa-apa walaupun kau tak hafal Quran, berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Amin. Apabila panitia zakat menerima zakat fitrah 1 ton, banyak, zakat mal uang 20 juta. Bagaimana cara pembagiannya untuk 8 asnaf Pak Ustadz? Kami dengar Ustadz S3 di Sudan. Betul. Kenapa Ustadz sekarang di sini? Saya terdaftar di Sudan November 2017. Syarat baru boleh sidang 2 tahun. Jadi baru boleh sidang November 2017, baru boleh sidang Desember 2019. Makanya nanti Desember saya balik untuk sidang. Mohon doanya. Apa tadi pertanyaannya? Dapat sekian ton, dapat 20 juta, maka dibagi kepada bukan per asnaf. Karena bukan per asnaf, karena kalau dibagi per asnaf, sekarang coba kita bagi per asnaf, dapat 80 juta, dibagi per asnaf, satu asnaf 10 juta, ambil cuma 2 orang, 1,5 juta, 1,5 juta. Kaya mendadak ambil. Fakir miskin 200 orang. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka pembagian zakat fitrah itu per kepala. Zakat fitrah dengan zakat mal dicampur semua. Kalau ada zakat mal, dibagi per kepala. Kira-kira berapa kepala cocok? Itu dia 2 kepala Pak Ustaz. Siapa isinya? Suaminya sama istrinya. Oke, kira-kira yang layak untuk dia sekian. Itu berapa? Itu di rumah itu ada 10 kepala. Kok banyak sekali? Suaminya, istrinya, anaknya 8. Loh, miskin kok bisa anaknya banyak? Iya Pak Ustaz, mereka nggak ada HP, jadi nggak terganggu oleh internet. Habis maghrib, habis isya, makan sambal belacan, tertidur, anak 10.
enggak, rasanya enggak layak kalau dibagi per kepala. Karena kalau satu kepala dipatok 1 juta, 2 kepala 20 juta, 2 juta, sedangkan dia 8 kepala jadi 8 juta. Ini cocoknya tidak. Dimusyawarahkan. Siapa yang musyawarah di situ? Alim ulama. Libatkan pihak kepolisian, Pak Kapolsek, karena ini masalah duit, nanti orang bisa silap. Silap. Saya Pak Ustaz kalau masalah kunut enggak silap, tapi duit ini bisa silap saya. Pakai per kepala, karena kalau pakai per asnaf nanti itu dikhawatirkan, kecuali kalau lembaganya besar itu bisa pakai asnaf, basnas itu bisa pakai asnaf karena lembaganya besar. Tapi kalau masjid yang mengelola bergabung antara beras dengan zakat mal, maka tidak dibagi per kepala, tapi tidak dibagi per asnaf, tapi dibagi per kepala sesuai dengan hasil musyawarah. Apabila zina mukson pelakunya harus dibunuh. Zina mukson maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai modal, sampai mati. Apabila zina biasa harus dirajam 100 kali, itu kalau belum menikah. Belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sampai 80 mati Pak Ustaz, stop, jangan sempurnakan sampai 100. Tapi mengapa tak pernah jerak? Mana saya tahu? Karena tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pasti jerak. Emang Ustaz pernah melihat hukuman cambuk? Pernah. Hukum pancung? Pernah. Narkoba di Saudi Arabia pancung. Kalau tertangkap bawa narkoba di airport pancung. Saya nengok hukum pancung, dipotong kepalanya pakai pedang. Sekali putus, muncrat darah macam keluar dari pipa. Satu lagi pancung. Saya tengok satu hari itu saya 2 kali nengok pancung. Putus. Yang ketiga, pas mau dipancung jatuh dia. Jatuh. Duduk lagi pas mau pancung jatuh lagi. Akhirnya enggak jadi dipancung. Tidak jadi dipancung karena keluarga memaafkan. Rupanya dia membunuh, keluarganya maafkan. Tak jadi pancung, bayar denda. Dendanya berapa? 100 ekor onta. Kalau tak ada 100 ekor onta, 100 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 2 juta kali 1000 sama dengan 2 miliar. Nah, maka kalau mau membunuh, siapkanlah duit 2 miliar. Jangan asal-asal, kok macam-macam bunuh kok. Tengok rumah Vespa buruk. Apakah karena belum pernah ada yang menjalankan hukum tersebut sehingga dianggap hal biasa? Ya, karena di tempat kita orang yang berzina bukan dihukum tapi dinikahkan. Makanya orang alah nggak apa-apa, paling-paling dikawinkan nanti. Paling-paling disuruh bayar 3 sak semen. Di sekolah saya dibentuk sebuah koperasi dengan pola jual beli bahwa setiap anggota tidak diperkenankan meminjam dalam bentuk uang, tapi harus bentuk barang. Contohnya anggota butuh laptop, kemudian pengurus memberikan sejumlah uang untuk beli laptop. Silakan pilih sendiri merek laptop sesuai keinginan, tapi setelah mendapatkan laptop anggota menyerahkan kembali sisa atau kekurangan pembelian dengan nota pengurus. Kalau lebih dikembalikan sisanya, tapi kalau kurang pengurus menambah kekurangannya. Kemudian pengurus membuatkan akad jual beli barang dengan menghitung keuntungan untuk koperasi sesuai faktur yang ada. Setelah ditentukan besaran harus diangsur per bulannya. Pada akhir tahun ajaran ada pembagian SHU untuk anggota sebesar 40% sesuai besarnya pembelian pada koperasi. Pertanyaan, apakah koperasi kami itu sudah masuk koperasi syariah dan bebas riba atau tidak Pak Ustaz? Riba itu mudah saja, pinjam uang bayar uang berlebih itu riba. Pinjam uang bayar uang berlebih riba. Tapi kalau beli barang dicicil tak riba. Beli motor dicicil pakai uang, akadnya uang dengan barang tidak riba. Selama akadnya uang dengan barang maka tidak riba. Tapi kalau uang dengan uang maka riba. Sudah saya tulis itu detail lengkap. Cari tulisan saya tentang itu di internet. Judulnya SOMADMOROCCO Somat Moroko spasi kredit. Ada saya tulis itu kredit.
Rumusnya dua saja. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Maka hasil dari uang dengan barang itu tidak riba, boleh dibagi-bagikan. Tapi kalau pinjam uang, kasih uang berlebih, dikumpulkan, maka riba semua. Berdosakah seorang suami jika istrinya sering selfie dan diupload ke medsos, padahal sudah sering diingatkan oleh suami? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi suami yang tak tahan menengok istrinya suka selfie. Jadi dia minta sampaikan ke saya, karena dia termasuk anggota suami takut bini. Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja. Hai ibu-ibu yang suka selfie, berhentilah kalian selfie. Foto kalian dipakai orang pecandu seks, lalu dia berbuat dosa gara-gara foto kalian. Foto kalian diambilnya, dibawanya ke dukun, disantetnya kalian. Akhirnya benci sama bapak itu, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Nah, jadi banyak efek negatifnya. Kalaupun mau foto rame-rame boleh, foto rame-rame, upload rame-rame. Nih kami tadi malam, hanya sendiri, ini sendiri, sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie, gayanya pun. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana mau Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tak ada unsur tipu, tidak ada unsur tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya, kau pegang kulkas, kau gini-gini kan hidup, dikasih orang 100.000, tak apa-apa. Tapi jangan kau gini-gini kan, wah ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu, ada tipu orang rusak, kau pukul atasnya, lompat, hidup dia, bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur tipu, di dalamnya ada unsur zulm, aniaya, di dalamnya ada unsur gharar, gambling, judi, maka haram transaksinya. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat tapi sawitnya banyak, tidak pernah puasa tapi rezekinya berlimpah, tidak pernah sedekah tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda, diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak, supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yumlil zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bayul. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah. Bagaimana cara Ustaz ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu buat anak dalam membangun keluarga? Ibu ikhlas karena yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, tidak akan mungkin bisa dibalas oleh suami dan anak ibu. Betul? Ada bapak yang bisa membayar 9 bulan 10 hari 9 juta, 2 tahun 20 juta, tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana mau membayar nyawa mereka? Mereka melahirkan anak, meregang nyawa. Bukan senang melahirkan anak. Nanti kalau saya ceritakan sakitnya nggak ada yang percaya. Betul. Perempuan sekarang aja enak melahirkan anak, macam bersin lahir, lahir. Zaman dulu susah meregang nyawa. Oleh sebab itu tidak ada cara membalas kebaikan ibu-ibu kecuali dengan ibu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan balas dengan surga Jannatul Firdaus. Amin.
Anak-anak ibu menjadi anak penghafal Quran. 1 tahun dia khatam Quran, 1 bulan dia khatam Quran 2 kali, 1 tahun 24 kali mengalir ke makam ibu. Makanya amal yang paling mulia adalah amal menjadi seorang perempuan, kalah laki-laki. Man a'aqun nas bi husni sohbati. Siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka summa man, ummuka summa man, ummuka summa man, abuka. Bapak cuma dapat 1 kali, ibu dapat 3 kali, ustaz dapat sekali. Saya kan laki-laki. Makanya banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Suami saya sering cuek kepada saya, apalagi ke anak-anak. Rasanya kurang perhatian kasih sayang. Ini mau bertanya apa curhat? Kalau anak sakit dan istri sakit sering tak perhatian, sehingga anak saya sering marah dengan sikap. Sampai-sampai anak saya menyuruh saya untuk nikah lagi. Karena anak saya ingin punya ayah yang perhatian kasih sayang. Kalau soal memberi nafkah kewajiban seorang ayah, tapi perhatian kasih sayang. Apa dosa jika anak saya menginginkan saya nikah lagi dan saya ingin cerai karena sudah tidak kuat dengan sikap suami saya? Ibu ingat tak setelah akad nikah dulu bapak baca apa? Baca sirat ta'liq. Ingat bunyi sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu saya datang ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah salah satu kepadanya, kata bapak dulu waktu membacakan. Maka ada 5 kewajiban bapak. 5 kewajiban bapak adalah 5 hak ibu. Tahu ibu 5 hak ibu itu? 1, makan. Ibu udah dikasih makan? Sikit yang berapa? 2, ibu dikasih pakaian. Alhamdulillah, ibu sudah dikasih pakaian. Di Pekanbaru, di Jakarta, banyak perempuan yang tak dikasih pakaian sama suami. Ada yang resleting belum berpasang, ada yang kain pendek, tapi di kita semua sudah kasih makan. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, perhatian. Kalau tak dapat, maka wali ibu SP1, surat peringatan, wali memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. SP1 tak juga berubah, naik SP2, barulah dia dapat talak 1. Tapi jangan cepat-cepat, kan hati berubah. Hari ini ibu gugat, besok tiba-tiba cinta berbunga-bunga. CLBK namanya. Cucian lama belum kering. Saya tidak sholat ketika di depan di atas sajadah tiba-tiba ada kucing. Sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran, bahkan minta pangku pas tahiyat? Tak apa-apa, asal jangan kucing itu mencret. Kucingnya bersih, dimandikannya pakai sampo, kadang bersih pula kucing itu dari dia lagi. Kucing itu pakai sampo, dia pakai sabun telepon. Sholat dia, ada kucing situ, pas dia tersahur, kucing itu nempel-nempel, sah. Tapi kalau kucing itu mencret, misalnya serak tainya, batal, karena ada najis. Pahala apa yang didapat seorang ketika menolong hewan atau kasih makan hewan peliharaan? Sudah saya ceritakan tadi kan? Udah, bilang aja udah, biar cepat kita balik. Anjing tadi, cerita anjing. Sedang anjing aja boleh, apalagi kucing. Benarkah hewan bisa mendoakan manusia? Likulli ratbin kabidin ratbin sadaqah. Setiap yang hatinya basah maka ada bernilai sedekah, maka bernilai. Apakah binatang itu bisa bicara? Bisa. Mana dalilnya? Lagi tren nih sekarang, mana dalilnya? Kata Nabi Sulaiman, wahai pasukan bala tentara, jangan kalian jalan, stop. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintah semut-semut. Buka surat An-Nahl, buka surat An-Naml, surat semut. Ya ayat Tuhan namul udkhulu masakinakum, wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang supaya jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahika, tersenyum mendengar suara semut-semut.
Kalau pemimpin adil, semut pun tak ada yang terinjak. Tapi kalau sudah tak adil, manusia pun banyak yang mati kelaparan. Oleh sebab itu maka binatang pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil binatang berdoa? Hadisnya riwayat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dalam bab Muallimun Nas Al-Khair. Guru MDA, guru mengaji, semua memohonkan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, wal namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang pokok kayu. Dalam pokok kayu itu ada sarang semut, semut menjalar, berdoa untuk guru-guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dibayarkan gaji mahal, guru mengaji hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Oleh sebab itu Basnas beri mereka bantuan, tapi malaikat mendoakan mereka. Jangan sampai doa malaikat, doa binatang-binatang kepada mereka, tapi kita malah menganiaya mereka. Dulu saya pernah berzina, sekarang saya sudah menikah dan baru-baru ini mulai mendekatkan diri pada Allah. Saya sudah mandi dan sudah taubat, sudah berusaha sholat 5 waktu. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampunkan Allah, maka taubatlah, mesti taubat nasuha. Apakah almarhum ayah saya mendapatkan hisab dari perbuatan saya? Ayah saya meninggal tahun ini, dan apa ada siapa lagi saya mesti minta maaf? Orang tua diazab karena dosa anak kalau tidak mendidik anak. Karena dosa tidak mendidik anak, maka mengalir dosanya. Tapi kalau orang tua sudah memasukkan anak sekolah agama, mendidik dia, meninggal kita, anak buat dosa, maka kita tidak memikul dosanya. Dalilnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu dalil.